Kemarin ketika jam istirahat, saya didatangi anak-anak muda. 5 anak muda datang. Mereka pakai baju King, Persatuan Anak Muda Pecinta King Cobra. Wah, Ustaz Somad, ya, kami anak-anak geng King ini. Saya bilang biasanya anak-anak geng motor ini nakal. Ini geng motor syariah, Pak Ustaz. Biasa. Jadi nanti Ustaz Somad akan kami jemput dari masjid. Kita akan pakai motor rame-rame. Tapi kita pakai helm. Iyalah Pak Ustaz. Ada boleh pesan buat teman-teman komunitas yang menggunakan ereking untuk kebaikan? Silakan gas, tapi jangan lupa rem jangan sampai blong. Silakan konvoy, tapi jangan mendahului imam. Masya Allah. Ada leader kita di depan. Betul. Ada rule of game, ada aturan. Ingat, tidak semua perjalanan akan berlanjut sampai masanya kita akan berhenti. Sampai akhirnya tetes-tetes bensin itu akan stop. Dan akhirnya kita akan beristirahat. Istirahatlah dengan penuh kedamaian. Istirahatlah meninggalkan kenangan yang baik. Masya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam komunitas ereking, bersama di dunia, bersama di surga. Tentang orang yang dia punya sepeda yang banyak, bermain motor yang gede dan segala macam. Semua jenis permainan yang menciptakan permainan-permainan siapa? Orang-orang kafir. Semua permainan. Islam itu cuma sedikit aja. Otak, ini pakai otak apa otak-otak? Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Ini lampu. Ini lampu nih yang buat orang kafir. Ini lampu, ini mikrofon yang buat semua. Masjid itu Kubah. Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma. Roma itu mana? Non muslim. Menara. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api, tempat api. Mana dari Islam? Islam tidak melarang menggunakan alat non muslim selama yang diambil maslahatnya, tidak diambil sebagai ibadah. Kecuali yang diambil ibadahnya, ritualnya, baru tak boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Tak juga jelas, kita ulang sekali lagi. Rata-rata permainan itu melalaikan atau tidak? Melalaikan. Inilah Ibu Nol. Kita jangan masuk di situ orang beriman. Dan Anda perhatikan bahwa bukan berarti orang nggak boleh main sepeda, boleh aja dia. Tapi nggak ngajak pakai bikin grup, enggak. Kemudian ngajak orang diumumkan. Kalau dia sendiri nggak ada masalah untuk olahraga, sekedarnya. Tapi kemudian jadi bikin grup, kemudian jadi terkenal dia dengan grup sepedanya, kemudian dari mogeknya. Ini udah orang dengan naik moge itu udah kelihatan. Antum lihat, antum naik motor biasa aja, itu ada tuh kebanggaan. Ada nggak ujub? Ada. Semakin gede, semakin ujub. Iya tidak? Itu semua manusia masih rasakan itu dalam kehidupan. Ketika dia naik mobilnya jelek atau motor jelek, itu biasa aja dia. Udah bagus nih kita mulai itu timbul tuh. Iya kan? Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran bahwa dunia ini tempat berbangga-bangga manusia. Kita jangan. Dan yang Nabi khawatirkan kepada umatnya apa? Al-ujba, al-ujba. Karena itu termasuk minal muhlikat, membinasakan. Kemudian tentang permainan, ini banyak sebenarnya tentang permainan yang hilang di situ dengan permainan itu. Ada yang paling besar, yang sangat berharga bagi kita apa? Waktu. Waktu itu lebih berharga dari semua. Hilang tuh, habis waktu kita. Bukan hanya 10 menit, bukan 1 jam, kadang seharian dia main sepeda itu. Dan ditontonkan kepada manusia lagi. Kalau dia baca apa kitab gitu, dia sampaikan ilmu manfaat. Ini enggak. Ustadznya ikut di situ. Bahkan ustadznya naik moge lagi. Kapan bacanya dia? Kapan dia baca Qur'annya? Kapan dia baca kitabnya? Kapan baca kitab para ulama? Kapan dia teliti? Kapan dia bahas? Kapan itu?
Orang beriman waktunya berharga, 1 menit berharga bagi dia. Yang wajib dia isi, kan Allah berfirman, wal asr innal insan lafi khusr. Perhatikan waktu. Allah bersumpah dengan nama waktu, supaya kita perhatikan waktu, jangan buang-buang waktu. Makanya kata Ibnu Qayyim, yang banyak merusak manusia, yang pertama idha'atul waqti, yang kedua idha'atul qalbi. 2 itu. Dalam kitabnya Al-Fawaid, yang banyak merusak manusia, yang pertama idha'atul waqti, yang kedua idha'atul qalbi. Idha'atul waqti, menyanyiakan waktu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kita ini udah lalai yang luar biasa kita ini. Baca Quran aja kadang-kadang juga nggak sampai 1 juz. Padahal Nabi suruh minimal sehari 1 juz, kalau bisa 2 juz, kalau bisa 3 juz sehari itu. Nabi yang suruh SAW, hatamkan Quran sebulan. Kalau bisa 20 hari, kalau bisa 15 hari, kalau bisa 10 hari, kalau bisa seminggu. Kalau seminggu berarti berapa sehari? 4 juz. Kita dulu kurang. Jangan main-main lagi. Waktu kita udah banyak terbuang dengan kerjaan, dengan ngobrol, dengan segala macam lah sudah, kesibukan dunia. Jangan ditambah lagi dengan main sepeda, main motor, moge. Nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya itu semuanya. Sedangkan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malah ini, kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini nggak bermanfaat ini. Apa yang dibanggakan dengan motor, apa yang dibanggakan dengan sepeda, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat sama sekali. Antum ajak orang untuk apa? Untuk baca Quran. Antum ajak orang untuk baca kitab. Antum ajak orang untuk baca buku. Antum ajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan bermain-main. Ini kehidupan yang nggak ada manfaat sama sekali ini. Sepeda nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ini banyak yang seperti ini yang harus ditinggalkan. Di pertanyaan yang tadi itu udah banyak pelanggarannya dia. Dari segi syariat udah melanggar. Gitu. Karena mengumpulkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Dan kita mengerjakan juga yang tadi sebutkan nggak ada manfaatnya. Gitu. Orang bermain-main nggak ada masalah, dia sendiri main-main. Dalam artian dia untuk hiburan dirinya, dia pengen olahraga, boleh aja. Tapi ngajak kelompok, nah ini nggak benar. Majelis taklim lagi diajak sama dia. Ini kebodohan. Gimana seorang ustadz ngajak main moge sama jamaahnya? Ini kebodohan. Ajak orang untuk apa? Untuk ngaji, ajak orang untuk sholat berjamaah, ajak orang untuk baca kitab, ajak orang baca Quran, ajak orang untuk bertakwa kepada Allah, menjauhkan maksiat. Itu benar. Tapi ngajak orang untuk main, ini nggak benar. Sekarang udah banyak, kalau itu nanti dibolehkan, nanti timbul lagi tuh sepak bola. Aduh, sepak bola udah banyak mafsadanya. Sepak bola ini udah banyak kerusakannya. Ada lagi, udah gitu dikasih embel-embel sepak bola sunnah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Benar-benar keterlaluan dah. Ini ngerusak dakwah, ini yang begini ngerusak dakwah. Harus diingatkan. Jadi yang tinggal di mana tuh ya, kalau nggak salah di Bandung itu yang di Bandung jangan diem. Setiap ada yang melanggar syariat antum tegur, karena ini ngerusak dakwah. Sepeda sunnah, ini sunnah. Berarti yang nggak main sepeda bid'ah nanti. Ini nggak benar, ini udah nggak waras ini. Jadi udah banyak hal yang nggak beres, jangan kita biarkan. Antum harus sampaikan kebenaran. Karena agama ini amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dibiarkan. Bahwa itu akan ngerusak dakwah. Ini orang-orang yang ngerusak, orang yang nggak berilmu itu yang ngerusak dakwah. Dai-dai yang dakwanya nggak baca kitab, nggak baca buku, nggak baca apa dakwah, itu nggak ngerusak. Itu yang disebut oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi hati-hati tuh yang seperti itu, hati-hati. Jangan diikut, jangan ditiru. Yang salah jangan ditiru. Jadi harus diingatkan. Jangan ditontonkan kepada jamaah, jangan. Kesian orang-orang awam. Banyak orang nggak makan, nggak punya apa-apa. Antum berbangga dengan moge, dengan sepeda yang harganya 50 juta sampai lebih dari itu. Banyak yang nggak makan jamaah kita, banyak yang susah. Apa antum nggak dosa nanti di depan Allah pada kiamat? Yang paling besar lagi, antum buang-buang waktu gitu, ngajak orang untuk buang-buang waktu, ngajak orang kepada hal yang tidak bermanfaat, dan antum tasyabbu dengan orang-orang kafir dengan banyak permainan. Jelas sampai sini?